Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Anggun dan Saitama bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Mr. McCoy yang ditelepon oleh Ryumon, salah satu karakter dari Neo Heroes. Dan ternyata staf tersebut membuat rencana jahat untuk menjatuhkan asosiasi pahlawan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 191 bagian pertama yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 191 bagian pertama ini, beberapa eksekutif dan pahlawan kelas elit milik asosiasi menyeberang ke Neo Heroes. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan ruang rapat milik para eksekutif asosiasi. Di sana, staf Sekingar memberikan salam perpisahan. Dia menunduk dan berterima kasih atas bantuan yang selama ini asosiasi berikan. Selain itu, staf tersebut mengembalikan tangan dan mata palsu yang selama ini mereka pinjamkan. Kejadian tersebut membuat para eksekutif pada terkejut. Mereka mencoba merayu staf itu untuk tidak pergi, karena satu persatu para pahlawan dan staf asosiasi juga memilih menyeberang ke Neo Heroes. Kalau staf eksekutif seperti Sekingar juga mau pergi, maka akan menjadi masalah besar untuk pihak asosiasi ke depannya. Mr. McCoy membaca surat pengunduran diri milik staf itu. Dia memberitahu yang lain jika di sini staf Sekingar lah yang mengaku bertanggung jawab penuh atas situasi yang terjadi. Menurut Mr. McCoy, melihat dari timingnya, sepertinya staf tersebut juga direkrut oleh Neo Heroes. Staf Sekingar terdiam sesaat. Kemudian dia menjawab kalau membenarkan itu semua. Para eksekutif yang lain yang mendengar jawaban itu pada kebingungan. Sedangkan staf Shichi yang berada di dekatnya hanya diam. Staf Sekingar bercerita jika dia sudah berpikir dalam-dalam dan mengambil kesimpulan dari perbandingan yang dia lihat selama ini. Mulai dari sisi mendukung pahlawan dan memastikan keamanan penduduk. Organisasi mana yang lebih cocok, yang punya sistem yang lebih baik, yang punya pelatihan personil yang lebih baik, dan memiliki prospek masa depan yang lebih cerah. Mendengar perkataan itu, membuat Mr. McCoy berpendapat kalau sepertinya pemikiran ini begitu serius. Sambil menunjuk staf tersebut, Mr. McCoy berkomentar jika Sekingar tidak punya malu, sampai-sampai mau berpindah haluan ke organisasi rival. Menurutnya, staf Sekingar telah mengkhianati semua rekan mereka yang telah mendukungnya sampai detik ini. Dia penasaran, apakah staf tersebut tidak menempati posisi penting di dalam Neo Heroes nantinya? Apalagi kalau Sekingar sampai menjual informasi dari asosiasi pahlawan. Mendengar tuduhan itu membuat staf Shichi begitu emosi. Sambil menghela nafas, dia terdiam. Dia berkata dalam hati kalau sepertinya orang itu begitu meragukan Sekingar, apalagi dengan adanya kebocoran informasi akhir-akhir ini. Menurutnya orang ini begitu busuk, padahal McCoy sendirilah yang dulu mengundang Sekingar untuk bergabung. Staf Sekingar sendiri menjawab jika dia bergabung bersama Neo Heroes sebagai anggota organisasi saja. Dia juga tahu kalau orang-orang yang melakukan hal semacam mencuri informasi bakal tidak dipercaya kemanapun mereka akan pergi. Mr. McCoy yang merasa tersindir itu sedikit terkejut. Sambil menunduk dan tersenyum, dia meminta staf tersebut untuk tidak usah dianggap serius karena barusan dia cuma bercanda saja. Beberapa saat setelahnya, staf Sekingar menunduk dan memberikan salam perpisahan. Seusai kejadian itu, membuat para eksekutif pada berdiskusi panjang akan masa depan yang mereka hadapi. Mr. McCoy sendiri bertanya kepada staf Shichi. Sebelumnya, dia mendengar rumor kalau staf tersebut dan Sekingar adalah teman dekat. Dia penasaran, apakah sebelumnya staf Sekingar tidak mendiskusikan ini semua bersama staf Shichi terlebih dahulu? Staf tersebut menjawab kalau itu tidak sama sekali. Dia bercerita jika dari awal Sekingar ingin menjadi seorang pahlawan, berbeda dengan mereka yang menjadi pekerja kantoran. Staf Shichi yakin jika rekannya itu mempunyai kebijakan sendiri saat bekerja dengan para pahlawan. Kalaupun Sekingar membuat keputusannya sendiri berdasarkan itu, maka dia akan menghormati juga keputusannya tersebut. Mendengar jawaban itu membuat Mr. McCoy merasa curiga sendiri. Apakah mereka seperti merencanakan sesuatu? Di ruang loker, staf Sekingar yang mau keluar itu mendapati suatu koper padat di dalam lokernya.
Beberapa saat kemudian, sambil turun menggunakan lift, dia membuka koper tersebut yang di dalamnya terdapat tangan palsu dan mata kanan palsu pula. Ternyata alat-alat itu adalah pemberian dari Wild Emperor. Setelah memakai alat-alat tersebut, staf Sekingar menyalakan data hologram yang dia pancarkan dari mata kanannya. Dia mencoba menghubungi bocah jenius itu dan berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Wild Emperor sendiri menerima panggilan itu menggunakan kacamata digitalnya yang saat ini berada di dalam markas dari Neo Heroes. Menurutnya, alat yang dia berikan tersebut seperti sudah berjalan dengan baik, walaupun sedikit berbeda dari yang asosiasi berikan. Tapi harusnya untuk performa mata dan tangan robot yang dia berikan itu lebih optimal. Staf Sekingar berkata jika mulai sekarang mereka akan menjalankan rencana rahasia dan bergabung dengan Neo Heroes. Mereka akan menyusupi asosiasi itu dan mencari tahu rencana dari McCoy, serta apakah Neo Heroes sedang menyusun rencana terselubung untuk melawan asosiasi pahlawan. Menurut Isamu atau Wild Emperor, dengan insting dan inisiatif yang staf itu miliki, sulit untuk membayangkan jika Sekingar bekerja sebagai karyawan biasa. Dia kepikiran semua itu saat dulu berhadapan dengan asosiasi monster. Sambil merendah, Sekingar meminta bocah tersebut untuk tidak berlebihan dalam menilainya. Staf tersebut bersama staf Shichi begitu berambisi untuk menangkap basah Mr. McCoy. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa jika Wild Emperor tidak menawarkan bantuan juga. Isamu berkomentar kalau akan lebih gampang untuk mereka jika bisa menangkap langsung dan mengalahkan McCoy lebih cepat. Namun jika mereka melakukan itu secara tergesa-gesa, maka mereka juga tidak akan tahu apa yang dimiliki oleh Neo Heroes. Staf Sekingar sendiri menambahkan jika itu akan membahayakan para pahlawan lainnya juga. Dia meminta bocah tersebut untuk membahasnya lebih rinci nanti setelah Sekingar sampai di markas Neo. Tapi beberapa saat ketika keluar dari lift, staf itu seperti sudah dicegat oleh seseorang. Siapa orang tersebut? Apakah orang itu ada hubungannya dengan Neo Heroes? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 191 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 191 bagian pertama yang intinya memperlihatkan staf Sekingar yang membuat rencana terselubung bersama Wild Emperor dengan menyeberang ke Neo Heroes. Dan di saat dia mau keluar dari markas asosiasi pahlawan, staf Sekingar sendiri seperti dicegat oleh seseorang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.